Nah, itu tadi fenomena di sekitar sumur yang namanya wellbore storage. Ada juga fenomena di sekitar sumur yang juga mempengaruhi well test, tentu saja itu adalah skin factor. Nah, skin faktornya ada beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama adalah damage reservoir atau damage formasi di sekitar wellbore. Dan karena adanya damage, dia akan memberikan pressure drop tambahan di sekitar sumur di sini. Jadi yang awalnya tekanannya seperti ini, tapi mendekati sumur, ada zona damage. Zona damage ini yang membuat tekanan itu drop lebih tajam. Tekanannya lebih cepat habis karena ada zona kerusakan formasi yang lebih susah dialiri oleh atau dilewati oleh aliran. Nah, kira-kira seperti ini ya ilustrasinya. Kalau tidak ada damage, profil tekanan ketika mengalir itu seperti ini. Ya, di PWF sekian, wellbore flowing pressure sekian. Nah, kalau ada damage, ada zona kerusakan formasi di sekitar sini, PWF itu akan lebih ke bawah karena drawdown lebih besar. Lebih cepat habis tekanannya karena aliran itu harus melewati daerah yang sangat-sangat tight, sangat-sangat susah dilewati karena ada kerusakan formasi. Tapi kalau kita melakukan, ya di sini ya, damage skin greater than zero artinya damage. Tapi kalau ternyata kita lakukan stimulasi, misalnya fracturing, maka PWF akan lebih tinggi karena aliran lebih mudah mengalir. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasi yang lain. Kalau no damage, PWF-nya di sini, bottom hole flowing pressure-nya di sini. Kalau ada damage, PWF lebih ke bawah, lebih jeblok, ya. Tapi kalau stimulated, dia distimulasi dengan acidizing atau dengan fracturing, maka PWF akhirnya itu lebih tinggi. Karena lebih mudah sekarang mengalir. Berarti pressure drop semakin kecil. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita variasikan, ya skin faktornya akan seperti ini. Semakin kecil skin, separasi antara, jadi kalau kita buat huruf kappa di sini ya, di sini dan ada di sini. Nah, seperti huruf kappa gitu, semakin besar skin, maka ada space yang makin besar antara delta P ya dengan delta P aksen dengan pressure derivatif. Kelihatan ya kurva warna ungu itu tebel banget atau distance-nya besar banget antara plot atas yang di sini dengan plot yang bawah. Tapi kalau kita skin-nya kecil atau bahkan skin negatif terstimulasi gitu ya, maka gap antara pressure dengan pressure derivatif, delta P dengan delta P derivatif itu akan makin tipis. Nah, jadi evaluator bisa melihat dari plot ini, dari separasi antara delta P dengan delta P aksen aja, kita udah bisa menebak ini stimulated atau damage. Nah, jangan lupa bahwa skin itu ada beberapa kontributornya. Yang pertama adalah SP. Ini geometric skin, terpengaruh oleh geometriknya, partial penetration, limited entry atau tidak. Ada damage skin, tapi ada juga damage skin due to perforation, SDP. Nah, kalau damage skin udah cukup general, kita udah tahu rumusnya, permeability dibagi permeability damage dikurang 1, dikali logarithmic drainage atau damage radius dibagi wellbore radius. Kalau skin faktornya positif itu berarti sumurnya damage, kalau skin faktor negatif itu berarti stimulated, distimulasi sumurnya. Kemudian seperti ini untuk damage due to perforation, ya teman-teman bisa lihat rumusnya dan juga ini parameternya. Perforasi memang memberikan akses aliran, tapi dalam banyak kasus perforasi itu juga memberikan damage, terutama di daerah crush zone. Jadi kita tembak, kita perforasi, tapi ada serpihan-serpihan batuan itu yang dia crushed gitu ya, dihancurkan gitu, tapi pecahan-pecahannya kecil-kecil somehow menumpuk di sekitar perforated, di sekitar perforasi sehingga dia tetap bisa memberikan extra pressure drop, memberikan efek damage seperti itu.